Sari Sapitri, NIM 19021020446, Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas C. Hari ini saya akan melakukan praktikum fotosintesis. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya matahari dan klorofil atau biasa disebut dengan zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Dan yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Untuk percobaan pertama, atau kita sebut dengan percobaan in-house, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu teko air kaca dengan ukuran 1000 ml, corong gelas, termometer, tabung reaksi, benang jahit, air, soda kue, alat pengukur, ponsel sebagai stopwatch, plastik jilid, dan tanaman Hydrilla verticillata. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita memotong tanaman Hydrilla verticillata sebanyak 5 tangkai, masing-masing tangkai berukuran 10 cm. Usahakan dalam memotong tanaman Hydrilla ini ukurannya sama agar memudahkan kita dalam proses praktikum. Di sini saya sudah memotong tanaman Hydrilla verticillata menjadi 5 tangkai. Masing-masing tangkai berukuran 10 cm. Kemudian, kita ikat tanaman Hydrilla verticillata ini menggunakan benang jahit. Setelah tanaman Hydrilla kita ikat dengan benang jahit, kita biarkan dulu. Kemudian kita isi teko air ini sebanyak 3/4 bagian. Setelah itu, kita masukkan tanaman Hydrilla yang sudah kita ikat tadi ke dalam corong gelas. Jika tanaman Hydrilla sudah dimasukkan ke dalam corong gelas, maka kemudian kita masukkan ke dalam teko air yang sudah diisi dengan posisi terbalik.
Setelah itu kita isi tabung reaksi dengan air. Setelah itu, kita letakkan tabung reaksi ini ke dalam corong gelas. Usahakan dalam meletakkan tabung reaksi ke dalam corong gelas ini tidak menimbulkan gelembung udara. Setelah tabung reaksi menutupi corong gelas, kita isi bagian teko air ini dengan air. Jika sudah terisi air seperti ini, kita letakkan di dua tempat, yaitu tempat yang gelap dan tempat yang terang. Nah, ini adalah di tempat gelap. Tempat gelap dalam artian tidak terkena cahaya matahari sama sekali. Pertama, kita lakukan cek suhu terlebih dahulu. Jika sudah melakukan pemeriksaan suhu, kemudian atur waktu 3 menit untuk menghitung berapa banyak gelembung yang dihasilkan oleh tanaman ini. Jika sudah memasuki waktu ke 3 menit, jangan lupa catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Nah, untuk percobaan kedua yaitu percobaan pada tempat yang terang, yaitu di bawah sinar matahari. Kita masukkan soda kue sebanyak setengah sendok makan. Pertama-tama kita lakukan cek suhu terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan pengecekan gelembung udara dengan memasang waktu 3 menit. Setelah mengecek gelembung selama 3 menit, kita pasang plastik jilid yang sudah kita sediakan. Arahkan plastik jilid ini sesuai dengan cahaya matahari, letak cahaya matahari. Karena kita melakukan praktikum di pagi hari, maka kita sesuaikan dengan letak cahaya matahari. Imbangi peletakan plastik jilid ini dengan mengecek suhu dan mengecek berapa banyak gelembung udara yang ada. Setelah itu kita lakukan pengecekan berapa banyak gelembung udara yang dihasilkan pada tanaman ini.
Jika plastik jilid sudah digunakan semua, jangan lupa catat hasil pengamatan di dalam tabel pengamatan. Pada percobaan kedua, atau biasa disebut dengan percobaan SAJ, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu air, alkohol 70%, betadin sebagai pengganti larutan gugol, cawan petri, pipet tetes, gelas kimia 50 ml, pinset, penjepit biasa sebagai pengganti penjepit gelas kimia, daun serikaya, dan perebus portabel sebagai pengganti pembakar bunsen. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membungkus daun serikaya atau daun tumbuhan hidup dengan aluminium foil yang dibiarkan selama 7 hari. Kita bungkus pada bagian tengah daun seperti ini dan kita rekatkan dengan isolasi bening. Kemudian kita buka aluminium foil ini menggunakan gunting untuk mempermudahnya. Jika kita sudah selesai membuka daun yang dibungkus oleh aluminium foil tadi, kita biarkan dulu daunnya. Kemudian kita rebus air menggunakan perebus portabel. Kita rebus sebanyak 300 ml. Kita biarkan dulu, kita tunggu airnya sampai mendidih. Sembari menunggu airnya mendidih, kita tuangkan alkohol 70% ke gelas kimia 50 ml. Jika airnya sudah mendidih, kita masukkan daun tadi menggunakan pinset. Kita rebus daunnya sampai daun tersebut layu. Jika daun tersebut sudah layu, maka kita tiriskan daun tersebut. Sebelumnya, cabut terlebih dahulu kabel perebus portabel yang kita gunakan.
daunnya kita tiriskan. Kita masukkan daun ke dalam gelas kimia 50 ml yang berisi alkohol. Jika sudah kita masukkan seperti ini, nyalakan kembali perebus portabel. Kemudian, kita rebus gelas kimia 50 ml ini di dalam perebus portabel yang tadi kita gunakan untuk merebus daun. Usahakan dalam merebus gelas kimia ini, ujung gelas kimia 50 ml tidak menyentuh sisi bawah dari portabel. Rebus selama kurang lebih 3 menit. Jika sudah kita rebus, kita letakkan dulu. Kemudian matikan perebus portabel ini. Kemudian tuangkan betadine ke cawan Petri kurang lebih 10 tetes. Kemudian, letakkan daun yang tadi kita rebus menggunakan alkohol ini ke dalam cawan Petri yang berisi betadine. Usahakan semua bagian daun terkena betadine. Setelah daun selesai ditetesi oleh betadine, amati daun di bawah sinar matahari. Jangan lupa catat hasil pengamatan di tabel pengamatan. Sekian praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah reaksi daun setelah ditetesi oleh betadine dan direbus tadi. Untuk daun
yang ditutupi oleh aluminium foil berwarna hijau pucat seperti ini, yang menandakan daun tidak berfotosintesis dengan baik. Kemudian untuk daun yang tidak ditutupi oleh aluminium foil berwarna hijau tua, kehitaman atau biasa dengan biru kehitaman seperti ini, yang menandakan bahwa daun berfotosintesis dan mengandung amilum atau karbohidrat.